Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqq bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tiada hentinya kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan juga salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tausiah kita pada kali ini yaitu tanggung jawab orang tua kepada anak. Sebetulnya judul ini udah basi. Karena ibu-ibu sudah sekian tahun punya anak, bahkan sekarang sudah cucu lagi. Tapi tidak apa kita bahas. Karena kita pada saat sudah usia tua pun ingin mendapatkan kebaikan dari anak-anak kita yang dikenal dengan ihsan biru biwalidain. Perbuatan baik dari anak kita kepada orang tua. Itu adalah hasil. Anak baik kepada kita adalah hasil dari kebaikan kita kepada anak. Anak menghormati kita sebagai orang tua adalah hasil dari kita menghormati anak. Kok anak dihormati, Pak? Ya iyalah, anak kan orang juga. Anak juga punya keinginan. Anak juga punya harga diri. Anak juga punya kepentingan dan kemauan. Bahkan anak juga manusia. Bagaimanapun dia punya hak-hak asasinya. Jadi itu sebagai dampak akibat dari kita kepada anak, maka anak kepada kita. Kita kepada anak A, anak kepada kita A. Kita kepada B, kita kepada anak B, anak kepada kita pun B. Nah, oleh karena itu, saya melihat ada dulu datang ke tempat saya. Seorang ibu, Pak, anak saya ini bandel, Pak. Saya tanya, apa bandelnya? Gak pernah sholat. Loh, usianya berapa? Sudah SMA kelas 2. Terus, sejauh mana ibu menasihati anak supaya anak ibu sholat? Udah tiap hari berkali-kali sebagainya. Singkat cerita, ternyata saya tanya kepada ibunya. Ibu jawab, Pak, iya Pak, saya pun baru sholat tahun kemarin. Jadi ibu-ibu saya tanya, anak tadi nggak sholat, siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang tua. Karena orang tua tidak bertanggung jawab pada anaknya. Orang tua tidak mengajarkan kepada anaknya. Orang tua tidak mencontohkan kepada anaknya. Orang tua tidak memberikan tauladan kepada anaknya dalam hal sholat. Sehingga anak tidak tahu sholat. Ternyata ketika sudah remaja, susah. Salah siapa? Orang tua. Padahal orang tua harus yang bertanggung jawab. Ibu-ibu, bapak, coba lihat. Mereka yang ada di lapas tempat pemasyarakatan penjara LP, itu ada anak-anak remaja. Banyak kena narkoba dan sebagainya. Tanya mereka satu-satu, Bapak Ibu, maka kita dapat jawaban. Kenapa dia begitu? Orang tuanya broken home.
Bapak ibunya carai. Bapaknya kawin lai. Setuju ibu? Nggak. Kalaki awak ya nggak setuju. Tapi kalaki orang pada sanyo. Ya. Akibatnya rumah tangganya broken. Pecah, belah. Anaknya menjadi rusak. Siapa yang salah ibu-ibu? Orang tua. Orang tua tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Sehingga menjadi anak itu jahat, nakal, melakukan pidana. Bapak ibunya. Bukan dari anaknya sendiri. Anak itu kan ada dalam rahim ibu. Alang ngeratinya dalam rahim ibu. Alung ngeratir. Tentu awak ibunya. Supaya anak awak dalam rahim ibu kok lahirnya sehat, jasmani, rohani. Ibu yang sedang hamil baca Quran. Ya, dengan baca Quran anak dalam rahimnya tenang, tentram. Terus juga makanannya halal-halal dan baik-baik. Sehingga anak yang dalam rahim pun memakan makanannya halal. Ibu pun tidak berang-berang, tenang, sabar dan sebagainya. Anak pun di dalamnya sabar pula, tenang pula. Saatnya 9 bulan usia kehamilan, lahir. Diazani oleh suami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Lepas. Suami awak azan. Le bisa. Yuk Pak Nah. Yuk tahu. Suruh kemari. Ikom musolaku enggak ada yang tukang azan kan? Mengazankan. Tanggung jawab orang tua. Sudah lahir, diazankan, kemudian juga nanti didoakan, diberi nama, nanti ada akekah dipotong rambut, ya kan, dan seterusnya. Dibesarkan, diberikan susu oleh ibunya, dan seterusnya, dididik, dipelihara. Tanggung jawab orang tua. Hadis mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Setiap anak lahir itu bersih, suci, putih, tidak bersalah, tidak berdosa, sebenarnya bersih. Tapi kata Rasulullah, orang tuanya lah yang bertanggung jawab kepada anaknya, kadipangan ku anak, kadijadian aku anak, kadijadian preman bisa, kadijadikan orang saulah bisa. Fabau, orang tuanya lah yang akan menjadikan nanti dia apakah Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Lain redaksi hadisnya, tapi sama. Dan tidaklah dilahirkan seorang anak kecuali fitrah. Suci, bersih, tanpa dosa. Saya ingin menggambarkan Bapak Ibu, bagaimana peranannya orang tua dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Anak bersih, lahirnya suci, tanpa dosa. Ketika berdosa, siapa yang salah? Orang tua. Anaknya nakal, siapa yang salah? Orang tua. Kalau ada yang namanya kenakalan anak remaja, saya nggak setuju. Yang setuju adalah kenakalan orang tua. Tidak pandai mendidik anak. Tidak bertanggung jawab ke anaknya. Sehingga anaknya jadi bermasalah. Opakannya dek kawannya Pak, betul. Oh inyo kan dek lingkungannya betul. Tapi kalau inyo didasari dengan kebaikan-kebaikan dari mulai lahir, dibekali dengan agama dan kebaikan, insya Allah anakku saulah. Nyo cari lingkungan yang sesuai, yang baik. Kalaupun ada yang enggak, tapi inyo Allah dibekali dengan kebaikan oleh orang tua, dia bisa hadapi pergaulan dengan baik. Bahkan anak kita itulah yang akan menasihati kawan-kawannya. Dia pula yang akan merubah lingkungannya.
dia pula lah yang akan memberitahukan kebaikan kepada teman-temannya. Kalau sekiranya dia diberikan kebaikan oleh orang tua. Jadi orang tua harus bertanggung jawab. Kata Rasulullah. Dan tanggung jawab pertama dari orang tua adalah menjadikan anak bertauhidkan Allah. Seperti dalam surat berapa? 2 ayat 133 Al-Baqarah. Ini tentang Nabi Yakub. Izqala libanihi ma ta'buduna mim ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqo ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Jadi pertama tanggung jawab orang tua kepada anak menjadikan anak kita menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Jadi tanamkan akidah kepada anak kita. Jadi yang ditanya kepada kita dari orang tua adalah, sudahkah kita tanamkan akidah kepada anak-anak kita? Itu tanggung jawab. Kalau akidah, tauhid, dia mengilahkan, mentuhankan Allah dan menjadikan Muhammad sebagai Rasul, dan kemudian juga seperti nabi-nabi yang lain juga menjadikan Allah sebagai ilah dan Tuhan, tertanam dalam diri anak kita. Dengan akidah Islamiyah, insya Allah beres. Tanggung jawab anak kok ada di apa dan di ibu. Yang orang tua kok apa tuh ibu saja. Ibu bapak, namanya orang tua. Malu bisa awak ibu hamil kok tanpa apa. Kalau tidak ada peran serta apa, tidak mungkin dah. Kalau tidak ada keraju apa-apa, tidak jadi dah. Iya kan? Orang tua namanya. Nah ketika Allah jadi anak, mah disaran saya. Allah bare-bare 9 bulan, kamu apa bantu bawa drum band gitu, kadangnya. Apa-apa dah, gitu terasa susah ya. Iya kan? Anak Allah lah ya. Tapi ketika anakku sukses, siapanya aja. Anaknya nakal, siapa ibunya? Ibu. Padahal kalau kata Rasulullah ditanya, kepada siapa aku menghormati? Umuka. Kepada siapa lagi? Umuka. Kepada siapa lagi? Kata Rasulullah jawab, umuka ibunya. Baru yang ketiga. Wah, yang kabeh, bapak ibu. Jadi oleh karena itu tanggung jawab kita bersama, bapak dan ibu, kedua-duanya kompak. Kadang-kadang adu budaya awas kete. Apa-apa kok enggak boleh ya masak, enggak boleh nyuci piring, enggak boleh nyuci baju, enggak boleh mandikan anak dan sebagainya. Iya betul. Iya betul itu. Ah, salah tuh. Apa jadi itu, Pak? Salah ke ibu, Pak. Itu suasana hati dan curhat ibu-ibu, Pak. Jadi apalagi kalau istri kita sedang hamil, sedang kurang sehat, tidak apa-apa Bapak Ibu, nggak ada salahnya kita membantu istri. Lihatlah saya. Istri saya lagi susah, saya cuci piring, saya nyuci baju, saya menyetrika baju. Nah, tanya ibu. Cie, saya yang enggak di kerajaan tuh. Yang nambu enggak bisa mau kerajaan, Cie. Melahirkan itu bisa ada. Yang lainnya bisa mau kerajaan. Kini yo. Kalau urusan rumah tangga malah diososin ke orang enggak bisa. Dan namun tetap juga awak. Karena kasih sayang dan rumah tangga itu tetap enggak bisa disuruh orang yang menyayangi. Enggak bisa orang. Kalau nyuci baju bisa lah. Tapi misalnya, Bu, ikut kaki-saki. Ada suruh pembantu mencuci-cuci. Ah lah, beda tuh. Nggak boleh. Itu namanya bagi peluang tuh kan. Yang salah ibu-ibu juga. Anda boleh. Bu, cari baju. Nah, tuh. Bi, cari baju aja. Alah bibi lo benar ke laki awak ya. Saya salah, awak yang menyuruh. Tambah oleh ibu-ibu kok kalau di rumah, bajunya ala kadarnya. Tapi kalau keluar rumah, cantik-cantiknya pakai lipstick.
lipstik, pakai iko, pakai badak. Ibu di rumah pakai daster. Kalau daster kau lay harum enggak apa kau wangi-wanginya wangi bawang lo tuh. Bawang, cabe, apa aja rohnya tuh. Sementara bib itu dah. Bibi harum. Itu dari kamarnya. Jadi tanggung jawab. Sarang. Ya kan gak ada hati apa-apa untuk mengadang hati bibu. Yo, ya kan? Iya, salah ibu. Jadi orang tua harus kompak. Bapak ibu harus tanggung jawab. Jadi bapak jangan. Apalagi urusan pendidikan dan sebagainya. Karena pertumbuhan mental anak-anak itu sehat dan matang apabila ada peran bapak dan ibunya. Bapak memiliki peran kelaki-lakian yang menurunkan perilaku karakter tegas, berani mengambil keputusan kepada anaknya. Ibu yang memiliki karakter keperempuanan, yang memiliki karakter lembut, menyayang dan sebagainya, turun kepada anaknya, maka anaknya menjadi sempurna perilakunya. Kalau hanya ibu saja yang turun, anaknya kok jadi bencong gitu. Balik sebalahnya. Apa saja turun, kalau nyeperusi jadi tomboy. Tapi kalau bapak ibu turun langsung mendidik anaknya kompak, anak akan tumbuh sehat. Dan tanggung jawab kita dunia, akhirat, dan anak itu adalah amanah dari Allah kepada kita. Harus kita didik, kita jaga, kita pelihara, dan itu tanggung jawab kita. Ya, ada dalam ayat Quran, ku ampusakum walikum. Apa itu? Jagalah dirimu dan keluargamu. Wa'lamu anama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada juga harta dan anak-anakmu fitnah. Jadi jaga dan pelihara supaya kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Begitulah Ibu, semoga kita mendapatkan kebaikan dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Terima kasih dan mohon maaf kalau yang salah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.